Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatata kulla amin bi syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabina ila yaumil la tanfa'u fihi al-hasratu wan nadam. Amma ba'd fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, inayahnya dan berbagai macam nikmat yang tak mungkin kita dapat menghitungnya, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, serta umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita sekarang sudah berada tanggal 15 Muharram. Kita telah masuki tahun 1447 Hijriyah. Secara kuantitas umur kita bertambah, tetapi secara kualitas berkurang dan kita akan lebih dekat mendekati untuk menuju kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita syukuri Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Diberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi hidup kita ini dengan beramal soleh, agar supaya nanti dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan diri kita dan kita mengharapkan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Dan kita setiap saat hendaklah selalu ingat bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih." Malaikat Jibril suatu saat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu semau kamu, hiduplah kamu sesuai dengan profesi kamu masing-masing. Tapi ingatlah kau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah apa yang kamu cintai dalam hidup ini. Tapi ingatlah kau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah semau kamu, berbuatlah sesuai keinginan kamu, tapi ingatlah
Semua perbuatan kamu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini adalah sebentar dan kita untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat kita beramal, tempat kita beribadah. Akhirat adalah tempat pembalasan apa yang kita lakukan selama hidup ini. Seorang ulama besar, seorang sufi yang bernama Abdurrahman bin Hatim bin Ulwan. Suatu saat pagi hari setan menemuinya kepadanya. Itu bertanya, Abdurrahman Hatim bin Ulwan ini. Setan bertanya, wahai Hatim, maza ta'kulu? Wa maza talbisu? Wa maina taskunu? Wahai Hatim, apa yang kau makan pagi ini? Apa yang kau pakai? Dan di mana kau tempat tinggalmu? Hatim ini bisa bertemu dengan setan, setan berani kepadanya. Dan Hatim ini adalah seorang ulama besar, seorang sufi yang tinggal di Khorasan. Dia dipanggil sehari-hariannya adalah Hatim al-Asam. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Hasim Ulwan. Tapi sehari-hari dia dipanggil sebagai Hatim al-Asam. Hatim al-Asam artinya adalah Hatim yang buta, yang tuli. Hatim yang tidak mendengar. Kenapa dia dipanggil Hatim yang tuli padahal dia tidak tuli? Karena suatu hari ada seorang ibu-ibu datang kepadanya, ingin memberi nasihat. Tetapi begitu ibu-ibu sudah duduk di hadapannya, ibu ini tidak tahan. Kemudian dia mengeluarkan angin dengan suara yang agak kencang. Ibu ini merasa malu sekali, mukanya merah. Akan tetapi Hatim bin Ulwan ini mengatakan, wahai ibu, ibu meminta nasihat, keraskan suara kamu, aku tidak mendengar. Aku tuli. Maka sejak itulah Abdurrahman Hatim bin Ulwan dipanggil Hatim al-Asam. Karena dia pura-pura tuli, dia tidak mendengar karena menjaga perasaan daripada wanita itu. Dia menjaga agar supaya aib malu wanita itu terjaga, maka dia pura-pura tuli. Sampai kapan dia menjaga aib wanita itu, malu wanita itu? Dia pura-pura tuli. Dia menjaganya sampai wanita itu meninggal. Dia tetap tutupi aib dari wanita itu. Sampai kapan wanita itu meninggal? Selama 15 tahun. 15 tahun dia menjaga agar supaya aib wanita itu menjaga. Ini seorang ulama besar di Khorasan yang dipanggil Abdurrahman bin Hatim al-Ulwan. Pagi hari setan berkata, hai Hatim, maza ta'kulu, apa yang kau makan? Wa matal bisu, apa yang kau pakai? Wa ain atas kuno, di mana kau tinggal? Begitu setan bertanya, maza ta'kulu, apa yang kau makan pagi hari ini? Kalau kita ditanya pagi-pagi, mau makan apa pagi hari ini? Sarapan apa pagi hari ini? Pasti jawaban kita paling nasi goreng, sarapan pakai lain-lain. Itu pikiran kita pasti akan arahnya kepada sarapan kita. Tetapi Hatim al-Asam ini, dia mempunyai pikiran sudah ada lagi arahnya ke dunia, ke materi. Tapi pikirannya selalu
ingat akan kematian. Maka begitu setan tanya, "Maza ta'kulu, ai Hatim, apa yang kau makan?" Spontan dia menjawab, "Akulu al-maut." Saya yang makan, yang kupikirkan pagi hari ini adalah kematian. Karena memang otaknya, pikirannya adalah memikirkan kematian. Dan kita memang disuruh untuk selalu ingat akan mati. Tapi kita kadang lupa dengan mati. Kita ingatnya hanya dengan makan, tidur, jalan. Mati lupa. Hatim Al-Quran menjawab spontan, "Akulu al-maut." Yang ku makan, yang ku pikirkan pagi hari ini adalah kematian. Itulah para ulama, para wali-wali. Tidak ada ke dunia lagi. Sampai makan pun dia tidak pikirkan. Maka itu para wali-wali, para ulama, ada yang makannya hanya seminggu sekali, ada yang 2 minggu, ada yang 40 hari sekali. Karena pikirannya tidak ada kepikiran makan, pikirnya adalah kematian dan ibadah kepada Allah. Maka Hatim begitu ditanya, "Apa yang kau makan hari ini?" Spontan yang keluar adalah al-maut, kematian. Maka itu kita bersyukur pada Allah, kita berikan umur panjang, janganlah kita lupa dengan mati. Kita persiapkan diri kita untuk kematian ini. Kematian bukanlah kejadian yang biasa. Tetapi kematian ada kejadian yang luar biasa. Mati, ditariknya ruh, keluarnya ruh dari badan kita begitu sakitnya. Begitu hebatnya kematian itu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi yang mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Suatu saat umatnya meminta, "Wahai Isa alaihissalam, kau punya mukjizat menghidupkan orang mati. Cobalah kita hidupkan orang mati yang saat ini." Kata Nabi Isa, "Mana kita cari kuburan?" Kata umatnya, "Carilah kuburan yang paling lama." Maka ketemulah suatu kuburan yang sudah sangat lama sekali. Begitu Nabi Isa memohon pada Allah dan hiduplah orang yang di kuburan itu. Maka ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai saudara, siapa saudara?" Orang itu menjawab, "Aku adalah Syam bin Nuh. Aku Syam, anaknya Nabi Nuh." "Sudah berapa lama kau meninggal?" "Aku meninggal sudah ribuan tahun." "Apa yang kau rasakan ketika rohmu meninggalkan jasadmu?" Kata Syam, "Yang kurasakan betapa sakitnya roh keluar dari badanku ini. Sehingga sakitnya itu sampai saat ini masih terasa walaupun sudah ribuan tahun. Inilah maut. Dan mati kita nggak tahu kapan. Yang kecil mati, yang besar mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Semua akan mati. Dan waktunya kita tidak tahu. Dalam surat Luqman Allah firmankan, di mana dikatakan dalam surat Luqman, tidaklah tahu seseorang itu maza takzibu goda, apa yang dia akan lakukan besok. Wa matadri bi ayyamaza bi ardin tamut, dan dia tahu di mana dia akan dipanggil oleh Allah. Maka itu kita ingatlah selalu akan kematian. Persiapkan diri kita untuk kematian. Kita tidak boleh takut dengan mati. Tidak boleh berani dengan mati. Tapi persiapkanlah diri kita untuk kematian. Yang kedua, setan berkata kepada Ulwan, "Maza talbisu, apa yang kau pakai?" Makai. Kata Abdurrahman, "Albisu al-kafan." Kupakai adalah kain kafan. Dia tidak ingat dengan pakaian-pakaian yang lain. Diingat adalah bahwasanya pakaian yang terakhir yang akan dipakai adalah kain kafan. Dan seorang di dalam kehidupan ini
Begitu meninggal dunia maka semuanya ditinggalkan, pakaian semua ditinggalkan, pakaian yang terakhir adalah kain kafan. Semua yang kita senangi, semua yang kita cari dengan susah payah akan berpisah kepada kita. Sebagaimana malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berkata, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kau mau cintai. Tapi ingat, semuanya itu akan berpisah, akan meninggalkan kamu. Yang ikut hanya amal-amal soleh. Yang terakhir bertanya setan kepada Ulwan, aina taskunu, di mana kau tinggal? Maka Abdurrahman bin Ulwan mengatakan, askunu fil qabri. Rumah saya, tinggal saya adalah di kubur. Dunia hanya sebentar. Dunia ini fana, akan hancur berantakan. Aku punya rumah yang kekal abadi adalah di kubur. Maka itu bangunlah rumah kita di kubur dengan sebaik-baiknya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Wahai Muhammad, beramallah kamu, semua amal kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kekal abadi di akhirat, di dunia adalah sebentar. Dunia tetap kita menanam, akhirat tempat kita memetiknya. Tidak ada satu kata pun yang tidak dibalas oleh Allah. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang tidak dibalas. Tidak ada satu langkah kaki pun yang tidak dibalas oleh Allah. Semua perbuatan kita yang kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan kata-kata walaupun satu kata akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kamu kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid, oleh malaikat pencatat. Maka itu kita selagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita sudah diberikan umur panjang saat ini sampai Muharram, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tingkatkan terus amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan juga orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya, kemudian dia juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka hidupnya di dunia selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan bahwanya siapa yang beramal melaksanakan kewajiban dan dia melakukan yang sunnah-sunnahku, dia hidupnya, matanya selalu dalam pemeliharaanku, tangannya ada dalam selalu bimbinganku, kakinya dia melangkahkannya selalu berada dalam bimbinganku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah waktu yang singkat ini dalam hidup di dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Muharram tahun 1447 ini kita tingkatkan iman takwa kita. Kita jaga iman takwa kita. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga kita selalu berada di dalam bimbingan Allah, dalam hidayat Allah. Dan semoga kita mantapkan takwa kita kepada Allah. Sehingga akhirnya nanti dikala kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan iman yang mantap, yang kuat. Dan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wakum bil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ghurar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha kama amar wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah ta'ala tabaraka ta'ala amarakum bi amrin ba'da bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi faqala ta'ala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sahibil wajil anhar wal jabin al azhar wardallahu an arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'i ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin jilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa'annal gala wal waba wal riba wal zina wal zalazia wal mihati wa su'il fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa an bildadil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa la ni'ami yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Yaqimis shalah.